3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Ulandari, NIM 2022-10083. Perkenalkan, nama saya Ingel Marcelanto, NIM 2022-10240. Baik, saya akan menjelaskan analisis risiko keuangan. Analisis risiko keuangan merupakan suatu proses identifikasi, penilaian dan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh suatu entitas keuangan. Risiko keuangan dapat didefinisikan sebagai kemungkinan terjadi kerugian atau kegagalan dalam mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Analisis risiko keuangan penting untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat dan strategis untuk meminimalkan potensi kerugian. Definisi risiko keuangan. 1. Ketidakpastian. Risiko keuangan adalah ketidakpastian yang melekat dalam setiap keputusan keuangan. Ketidakpastian ini dapat berasal dari berbagai faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, atau fluktuasi pasar. Kedua, potensi kerugian. Risiko keuangan juga menunjukkan pada potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari ketidakpastian ini. Kerugian ini dapat berupa kerugian finansial, reputasi, atau bahkan kerugian yang lebih serius. 3. Pengambilan keputusan. Risiko keuangan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Memahami dan mengelola risiko keuangan merupakan hal penting untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan dan meminimalkan potensi kerugian. Jenis-jenis risiko keuangan. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul ketika suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu. Ini dapat terjadi ketika perusahaan tidak memiliki cukup uang tunai atau aset likuid yang dapat dijual dengan cepat untuk memenuhi pembayarannya yang jatuh tempo. 2. Risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang terkait dengan perubahan nilai aset keuangan akibat fluktuasi kondisi pasar. Kondisi pasar meliputi suku bunga, kurs valuta asing, serta komoditas dan indeks saham. Ketiga, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang muncul ketika distributor gagal memenuhi kewajiban pembayarannya. Ini merupakan risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan dan perusahaan yang memberikan pinjaman atau kredit. Terakhir, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang muncul akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau peristiwa eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Ini dapat mencangkup pencurian, kerusakan, kesalahan dalam proses bisnis, dan kegagalan teknologi. Strategi pengelolaan risiko solvabilitas. Yang pertama itu analisis rasio keuangan. Melakukan analisis rasio keuangan yang relevan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Rasio ini membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko solvabilitas, misalnya rasio utang terhadap ekuitas, rasio likuiditas, dan rasio profitabilitas. Dapat membantu dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Yang kedua itu manajemen modal kerja. Membuat strategi yang efektif untuk mengelola modal kerja. Ini melibatkan memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajibannya dan untuk membiayai operasi bisnis. Perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga itu pengelolaan risiko utang. Membuat kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko utang. Ini melibatkan memastikan bahwa perusahaan tidak mengambil terlalu banyak utang dan bahwa utang yang diambil adalah utang yang dapat dikelola. Menentukan strategi utang yang tepat termasuk jenis, jangka waktu, dan tingkat bunga yang optimal. Kesimpulannya, yang pertama itu pentingnya pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko keuangan sangat penting bagi kesehatan dan keberlanjutan organisasi. Dengan memahami dan mengelola risiko, organisasi dapat meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan keuangan dan mempertahankan posisi kompetitif di pasar. Menghindari kerugian.
Pengelolaan risiko keuangan yang efektif dapat membantu menghindari kerugian besar yang dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi. Dengan mengidentifikasi risiko dan mengambil langkah pencegahan yang tepat, organisasi dapat mengurangi kemungkinan terjadi kerugian finansial yang signifikan. Strategi berkelanjutan. Pengelolaan risiko keuangan adalah proses yang berkelanjutan. Organisasi harus secara aktif memantau risiko dan menyesuaikan strategi mereka berdasarkan perubahan kondisi pasar dan lingkungan operasional. Hal ini memastikan bahwa organisasi tetap proaktif dalam menghadapi risiko dan dapat mengelola risiko secara efektif. Itulah yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.